Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Faiz. Saya akan melakukan kegiatan praktikum mengenai percobaan muatan listrik, di mana tujuan untuk melakukan praktikum ini adalah yang pertama untuk menunjukkan muatan listrik pada suatu benda akibat yang ditimbulkan dari suatu muatan. Yang kedua, memperlihatkan adanya gaya elektrostatika dua benda bermuatan. Nah, bahan-bahan yang saya gunakan dalam praktikum ini yang pertama adalah potongan kertas, yang kedua adalah pena, yang ketiga adalah bola pingpong. Selanjutnya adalah 1-2 selotip, kemudian plastik, kain wol, dan terakhir kain nilon. Percobaan pertama, di sini ada bola pingpong yang tergantung menggunakan tali benang. Kemudian kita membutuhkan plastik sebagai bahan untuk menghasilkan muatan listrik dengan cara digosok-gosokkan. Kita bisa menggosok-gosokkan ke lantai, baju, atau celana yang kita kenakan. Sekarang kita gosokkan ke celana seperti ini, gosok dengan waktu yang lama, sampai kemudian menghasilkan panas. Kemudian nanti kita lihat, apakah ada gaya tarik-menarik yang dihasilkan. Nah, bisa dilihat bahwa ada gaya tarik-menarik antar bola pingpong dan plastik. Ini terlihat ada pergerakan bola saat plastik didekatkan. Selanjutnya, saya menggunakan kain wol untuk digosokkan ke bola pingpong tersebut secara bersamaan untuk menguji apakah ada muatan listrik yang dihasilkan oleh kain wol tersebut. Ternyata setelah beberapa menit, tidak ada gaya tarik-menarik di antar keduanya karena muatannya sama. Selanjutnya saya melakukan percobaan dengan menggosok-gosokkan bola pingpong menggunakan plastik dan kain wol. Wow, ternyata setelah beberapa menit saya diamkan, ternyata bola pingpong saling tarik-menarik. Hal ini karena ada perbedaan muatan di antara keduanya. Terakhir, saya menggosok-gosokkan bola pingpong beberapa menit dengan menggunakan kain nilon dan kain wol. Sekarang kita lihat sama-sama. Ternyata setelah beberapa menit saya diamkan, ternyata bola pingpong saling tarik-menarik. Hal ini karena ada perbedaan muatan di antara keduanya. Yang kedua, gosoklah sisir pada rambut beberapa kali. Kemudian dekatkan pada potongan-potongan kertas yang terletak di atas meja. Terlihat ada beberapa kertas yang menempel di sisir tersebut. Dan biarkan beberapa saat. Amati yang terjadi. Terlihat kertas tidak lagi menempel pada sisir. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah alat tulis, lembar pengamatan, kabel penjepit 2 buah warna merah dan kuning, baterai AA 1,5 volt 3 buah, bola lampu 2,5 volt 3 buah. Kemudian kawat besi, sendok perak, kawat tembaga, kertas, plastik, karet penghapus, grafit atau mata pensil, kayu, pahit terang, dan air garam sebagai bahan yang akan diuji. Bahan pertama yang akan kita uji adalah kawat besi. Kawat besi kemudian kita capit dengan capit buaya. Setelah itu kita lihat dan kita amati, ternyata kawat besi dapat menyalakan lampu, artinya adalah bersifat konduktor. Yang kedua adalah kawat tembaga. Ternyata kawat tembaga juga dapat menyalakan lampu dan bersifat konduktor. Yang ketiga adalah sendok perak. Sendok perak kita capit dengan capit buaya. Ternyata sendok perak juga dapat menyalakan lampu dan bersifat konduktor. Yang keempat adalah kayu.
Saat kayu diuji dan dicapit dengan capit buaya, ternyata tidak mampu menyalakan lampu. Artinya adalah kayu bersifat isolator atau tidak dapat menghantarkan listrik. Yang kelima adalah karet penghapus. Saat karet penghapus diuji, ternyata tidak mampu menyalakan listrik, artinya bersifat isolator. Yang keenam adalah grafit atau mata pensil. Grafit atau mata pensil dicapit dengan capit buaya ternyata mampu menyalakan lampu sehingga bersifat konduktor atau menghantarkan listrik. Yang ketujuh adalah kertas. Kertas dicapit dengan capit buaya ternyata kertas tidak mampu menyalakan lampu, artinya bersifat isolator. Yang kedelapan adalah tas plastik. Tas plastik pun sama seperti kertas, ternyata bersifat isolator atau tidak dapat menghantarkan listrik. Begitupun air keran. Air keran ternyata saat diuji tidak dapat menyalakan lampu, artinya bersifat isolator. Dan yang terakhir yang akan kita uji adalah air garam. Saat air garam diuji, ternyata air garam mampu menyalakan lampu, artinya bersifat konduktor. Selanjutnya adalah percobaan tegangan listrik. Alat bahan yang dibutuhkan adalah 3 buah baterai AA, kemudian 2 buah capit buaya berwarna merah dan kuning, dan lampu bolam 2,5 volt. Pada percobaan pertama, di mana kedua buah kabel diletakkan pada kutub positif saja, artinya adalah tidak ada tegangan listrik, sehingga pada rangkaian tersebut lampu tidak akan menyala. Pada rangkaian kedua, saat kutub positif dan kutub negatif disambungkan, ternyata lampu dapat menyala dengan redup karena sumber tegangan yang dihasilkan oleh baterai AA yang hanya memiliki kapasitas 1,5 volt, sedangkan lampu yang digunakan memiliki tegangan 2,5 volt. Hal ini berarti daya baterai kurang cukup untuk menyalakan lampu dengan kondisi yang terang. Pada rangkaian yang ketiga, baterai ditambahkan 1 buah, kemudian di-switch secara seri. Ternyata lampu dapat menyala terang karena baterai yang dirangkai secara seri akan menghasilkan tegangan yang lebih besar menjadi 3 volt, sehingga cukup untuk menyalakan lampu sebesar 2,5 volt. Pada rangkaian yang ketiga ditambahkan lagi 1 baterai. Ternyata lampu menyala sangat terang karena 3 buah baterai yang dirangkai secara seri akan menghasilkan tegangan yang lebih besar menjadi 4,5 volt, sehingga melebihi kapasitas yang dibutuhkan lampu agar menyala terang.